Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Jadi gini, bayangkan kalian punya usaha jualan nasi goreng, setiap malam pelanggan ngantri, driver ojol sampai ribut-rebutan pesanan. Dan tiba-tiba bisnis kalian viral gara-gara ada food vlogger yang bilang ini nasi goreng terenak sedunia. Hidup kalian terasa seperti melayang karena tahu pasti akan makin sukses sampai suatu hari ada pengumuman. Mulai sekarang nasi goreng yang pakai kecap tertentu dilarang dijual karena katanya nggak ramah lingkungan. Kalian kaget, kok bisa? Padahal kecap ini udah dipakai sejak zaman nenek moyang. Rasanya enak, harganya murah, dan jadi bagian penting dari masakan kalian. Tapi anehnya restoran sebelah yang pakai kecap lain tetap boleh jualan. Pelanggan mulai kabur, omset turun, dan kalian mulai curiga. Jangan-jangan ini bukan soal lingkungan, tapi soal persaingan bisnis. Kira-kira inilah yang terjadi dengan industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa tiba-tiba buat aturan yang membuat minyak sawit nggak lagi diakui sebagai bahan bakar hijau. Nah hasilnya ekspor sawit kita ke Eropa anjlok, Malaysia merasa dihianati, dan Indonesia pun akhirnya turun tangan. Nah Indonesia dan Malaysia sedang menghadapi aturan Uni Eropa yang bisa menghancurkan industri sawit kedua negara ini dengan berbagai cara lain selain kasus ini, karena ada alasan tertentu yang akan kita bahas. Jadi kalian wajib banget tonton sampai akhir. Seberapa diremehkan Malaysia dan Indonesia di mata Uni Eropa. Ini bukan sekedar regulasi lingkungan, ini perang dagang terselubung. Silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Uni Eropa berdalih bahwa kebijakan mereka dibuat demi melindungi lingkungan. Mereka menganggap kelapa sawit sebagai penyebab utama deforestasi, perusakan habitat satwa liar, dan emisi karbon yang tinggi. Dengan alasan ini, mereka mengeluarkan regulasi bernama European Deforestation Regulation yang melarang produk-produk yang berkontribusi terhadap deforestasi masuk ke pasar mereka. Tapi tunggu dulu, kenapa hanya kelapa sawit yang jadi kambing hitam? Padahal jika kita bicara soal efisiensi lahan, kelapa sawit jauh lebih unggul dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti rapeseed, minyak lobak, dan soybean, minyak kedelai. Untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama, rapeseed butuh lahan 3 kali lebih luas dibandingkan kelapa sawit. Soybean malah jauh lebih parah, butuh lahan 5 kali lebih luas. Kalau emang mereka benar-benar peduli lingkungan, bukankah seharusnya mereka juga membatasi minyak lainnya? Inilah yang membuat Indonesia dan Malaysia mulai curiga, apakah ini benar-benar tentang lingkungan, atau ada kepentingan ekonomi di baliknya? Nah kalau kita lihat lebih dalam, Uni Eropa ternyata punya industri biodiesel sendiri, yang bergantung pada minyak rapeseed dan soybean. Selama ini mereka kesulitan bersaing dengan minyak sawit, karena sawit lebih murah dan lebih efisien. Tapi dengan adanya aturan baru ini, minyak sawit tiba-tiba jadi musuh utama, dan biodiesel berbasis rapeseed serta soybean bisa mendominasi pasar. Malaysia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia tentu aja nggak tinggal diam. Mereka langsung melayangkan gugatan ke World Trade Organization atau WTO, menuduh Uni Eropa melakukan diskriminasi perdagangan. Mereka menuntut agar kebijakan ini dicabut dan minyak sawit tetap diakui sebagai bahan bakar hijau. Sementara Indonesia punya strategi lain. Pemerintah sadar bahwa kalau kita hanya fokus menggugat, kita bisa buang-buang waktu tanpa hasil yang jelas. Jadi alih-alih hanya bertarung di meja hukum, Indonesia memilih jalan lain, memperkuat aliansi dengan Malaysia. 600 juta penduduk lebih, tidak kalah dengan Uni Eropa, tidak kalah. Akhirnya berita baik datang dari Jenewa, Swiss. Indonesia menang melawan Uni Eropa di World Trade Organization. Nah, panel WTO resmi menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit dan biofuel berbasis sawit adalah tindakan diskriminatif. Buat Indonesia ini bukan cuma kemenangan biasa, ini bukti bahwa kita nggak tinggal diam saat industri kita diperlakukan secara nggak adil. Sejak 2018, Uni Eropa menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive atau RED II
yang mengkategorikan minyak sawit sebagai produk high oil risk atau indirect land use change. Maksudnya sawit dianggap punya risiko tinggi dalam menyebabkan deforestasi dibandingkan minyak nabati lain seperti rapeseed dan soybean. Dengan alasan ini, Uni Eropa membatasi penggunaan biofuel sawit dalam transisi energi mereka. Tapi ternyata kebijakan ini cuma akal-akalan. WTO menyatakan Uni Eropa gagal membuktikan bahwa minyak sawit lebih berbahaya dibandingkan minyak nabati lainnya. Dengan kata lain, mereka nggak punya bukti ilmiah yang cukup kuat untuk mendiskreditkan sawit. Dan lebih parahnya lagi, mereka tetap membiarkan minyak rapeseed dan soybean bersaing bebas di pasar Eropa. Jelas ini bukan soal lingkungan, tapi soal persaingan bisnis atau perang ekonomi. Nah, uniknya Indonesia sebenarnya sudah beberapa kali menghadapi kebijakan proteksionis Uni Eropa. Dan kasus sawit ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya Indonesia juga menggugat beberapa kebijakan Uni Eropa di WTO, seperti larangan ekspor nikel yang masih dalam proses. Ada juga biaya masuk tambahan untuk stainless steel asal Indonesia yang juga masih berjalan, serta tarif biodiesel yang dikenakan Uni Eropa sejak 2021 dan masih dalam tahap konsultasi di WTO. Selain itu, ada juga pengenaan anti-dumping duty pada produk turunan sawit seperti fatty acid yang saat ini sedang dalam proses evaluasi oleh panel WTO. Nah, kemenangan ini bukan cuma buat industri sawit, tapi juga buat presiden bagi negara berkembang lain. Selama ini negara-negara maju sering bikin aturan yang kelihatannya pro lingkungan, tapi sebenarnya cuma cara halus buat menjegal produk dari negara lain. Dengan kemenangan ini, Indonesia membuktikan bahwa kita bisa melawan aturan yang gak adil dan membela kepentingan nasional kita. Tapi ini belum selesai. Uni Eropa tentu gak akan tinggal diam begitu aja. Bisa jadi mereka akan cari celah lain buat tetap membatasi ekspor sawit ke kita. Karena itu Indonesia harus terus menekan mereka supaya benar-benar mematuhi keputusan WTO. Satu hal yang pasti, kemenangan ini bikin Indonesia makin percaya diri dalam melawan aturan yang merugikan. Apalagi kita nggak sendirian, Malaysia juga ikut memperjuangkan sawit, dan kedua negara ini makin solid dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa. Jika sebelumnya kita curiga bahwa ini bukan sekedar isu lingkungan, kemenangan ini jadi bukti bahwa kita nggak salah curiga. Pertanyaannya sekarang, setelah ini apakah Uni Eropa bakal patuh atau malah cari cara lain buat menjegal kita lagi? Dan ternyata kelapa sawit menjadi sangat-sangat komoditas yang sangat penting. Setiap saya ke negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Saat Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, mereka membahas cara agar sawit tetap menjadi komoditas utama dunia. Mereka tahu jika Indonesia dan Malaysia bersatu, Uni Eropa nggak bisa semena-mena. Kedua negara ini menguasai 80% produksi sawit dunia. Kalau mereka kompak, Uni Eropa yang akan pusing sendiri mencari alternatif. Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas pasar sawit ke negara-negara lain seperti India, Pakistan, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Selain itu, mereka juga mulai memperkuat kerjasama di bidang energi dengan Pertamina dan Petronas bekerja sama untuk mengeksplorasi energi baru. Langkah ini penting karena jika Uni Eropa menutup pintu bagi sawit kita, maka kita harus mencari pintu lain yang lebih terbuka. Di sisi lain, Indonesia juga sadar bahwa jika kita ingin sawit kita diterima di pasar global, kita harus memperbaiki cara kita memproduksinya. Maka pemerintah mulai memperketat sertifikasi dan transparansi rantai pasok sawit agar lebih ramah lingkungan. Dengan cara ini kita bisa membuktikan bahwa minyak sawit Indonesia tidak seburuk yang dituduh Uni Eropa. Tapi masalahnya ini bukan hanya tentang kebijakan pemerintah, ini juga tentang kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita harus mendukung produk-produk dalam negeri, termasuk minyak sawit. Uni Eropa bisa semena-mena karena mereka berpikir kita akan selalu bergantung pada pasar mereka. Tapi kalau kita sendiri lebih banyak menggunakan produk sawit lokal, daya tawar kita akan semakin kuat. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa perang dagang ini bukan hanya soal ekspor sawit. Ini soal bagaimana Indonesia bisa bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Nah, jika kita terus mengandalkan ekspor ke negara-negara barat tanpa mencari alternatif lain, kita akan selalu berada di posisi lemah. Karena itu diversifikasi pasar menjadi kunci utama. Kita bisa olah dulu jadi produk turunan. Misalnya sawit bisa diolah jadi kosmetik, biofuel, atau bahkan makanan. Kalau udah jadi produk akhir, aturan ekspor biasanya lebih longgar. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut berperan? Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan mulai memperhatikan produk-produk yang kita gunakan. Banyak produk dalam negeri yang menggunakan minyak sawit, mulai dari makanan, kosmetik, hingga bahan bakar. Dengan mendukung produk-produk ini, kita secara tidak langsung ikut memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Selain itu, kita juga harus lebih kritis terhadap narasi yang berkembang. Jangan mudah percaya bahwa propaganda yang menyebut sawit sebagai perusak lingkungan tanpa melihat fakta yang lebih luas. Industri sawit memang punya tantangan, tapi itu bukan berarti kita harus menyerah begitu aja. Justru kita harus mencari solusi agar industri ini tetap berkelanjutan tanpa harus tunduk pada tekanan asing. Perang dagang ini masih jauh dari selesai, tapi satu hal yang pasti, Indonesia dan Malaysia sudah mulai bergerak. Kita nggak lagi berdiam diri dan menerima aturan yang merugikan, tapi mulai melawan dengan strategi yang lebih cerdas. Sekarang giliran kalian, apakah kalian setuju bahwa kebijakan Uni Eropa ini memang diskriminatif? Atau kalian pikir ada alasan lain di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang akan membawa topik ini jauh lebih berkembang. Dan subscribe WikiWek jika kalian suka dengan pembahasan geopolitik Indonesia seperti ini. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia.